juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Pada malam hari ini saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi juga panjenengan semuanya, mari kita sama-sama bermuhasabah. Muhasabah itu adalah mengoreksi diri sendiri. Jadi mengevaluasi apa yang telah kita lakukan untuk menggapai kehidupan yang akan datang yang lebih baik. Kalau dalam konteks perilaku, kita sering mendengar orang tua kita memberikan nasihat kepada kita, lau kunta makana. Apa yang kita perbuat untuk orang lain, itu kita merasakan bahwa kita menjadi mereka. Lau kunta maka. Kalau dikaitkan dengan konteks perilaku. Tetapi muhasabah ini sebagai evaluasi aktivitas kita, baik aktivitas amaliyah maupun aktivitas ibadah, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah, evaluasilah, muhasabalah terhadap diri kamu apa yang telah engkau kerjakan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha meliputi, mengetahui terhadap apa yang engkau kerjakan. Jadi muhasabah ini adalah merupakan perintah Allah. Karena itu perintah Allah, maka wajib kita lakukan. Mengevaluasi diri kita apa yang telah kita kerjakan. Sehingga kita mengetahui seberapa mana kita telah melakukan hal-hal yang kemudian hasil daripada evaluasi itu diharapkan kita bisa memperbaiki sehingga perbuatan-perbuatan yang akan datang itu menjadi semakin baik. Dan orang-orang yang melakukan evaluasi atau muhasabah itu adalah merupakan kegiatan amaliyah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu amaliyahnya adalah senantiasa mengevaluasi diri, muhasabah diri. Ikhwanul ahwat sekalian rahimakumullah. Pada saat ini umpamanya ketika kita akan menjelang istirahat tidur malam, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apa yang telah kita lakukan. Coba kita renungkan. Mulai dari bangun tadi pagi, apakah kita sudah berdoa? Sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru mursyid kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ayatan abadiyatan wa ukhrawiyatan. Kalau belum, tentunya kita perbaiki nanti ketika kita bangun pagi, kita mengamalkan doa yang diajarkan oleh Syekh Mursyid kita, yang nantinya doa itu menjadi satu frekuensi. Yang doa itu sama-sama dengan doa mursyid kita, terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa yang telah kita lakukan? Ketika kita bangun tidur,
apakah melakukan amaliyah mursyid, ataukah ketika kita bangun tidur, kita hanya kencing saja, mengeluarkan hajat kecil saja, kemudian tidur lagi. Nah, inilah muhasabah. Sehingga kalau kita menilai diri sendiri, kemudian kita ambil kesimpulan, oh ternyata saya ini masih kurang. Nah, kekurangan-kekurangan itu akan kita mengerti melalui muhasabah. Tetapi kalau kita tidak muhasabah, maka waktu itu berjalan begitu saja tanpa adanya evaluasi kepada diri kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita evaluasi bagaimana kehidupan kita, renungan kehidupan kita. Coba kita mengevaluasi kepada diri kita tentang tujuan hidup kita dan bagaimana langkah atau amalan kita tentang tujuan hidup kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Artinya segenap apa anatomi yang ada pada diri kita itu adalah diciptakan untuk ibadah. Lalu kita muhasabah ibadah yang sudah kita lakukan di dalam hari tadi, yang sudah lewat tadi, ibadah apa saja? Kalau kita menilai diri kita sendiri, lalu kemudian kita sandarkan kepada penilaian para alim ulama seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, beliau membagi kehidupan yang 24 jam ini menjadi 3 bagian. Kalau 24 jam dibagi menjadi 3 bagian berarti masing-masing 8 jam. Menurut beliau Imam Al-Ghazali bahwa dalam 3 bagian itu 8 jam untuk kita aktivitas atau bekerja. Tadi kita bekerja berangkat mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Ini sudah tercapai 8 jam. Lalu kemudian istirahat kita 8 jam. Lalu kemudian ibadah kita 8 jam. Nah, dari evaluasi atau gambaran atau penilaian yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali ini 8 jam, 8 jam. 8 jam untuk kita aktivitas bekerja, 8 jam untuk kita istirahat, 8 jam untuk kita ibadah. Untuk bekerja sudah terlampaui 8 jam. Untuk istirahat, di siang hari kita istirahat, di malam hari kita istirahat, mulai jam 9 sampai jam 2 malam, bisa hampir menggapai 8 jam. Nah, yang terakhir ini adalah untuk ibadah kita, apakah sudah menggapai 8 jam. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Kalau kita hitung secara umum, orang awam lah, bukan dari murid thariqah. Kalau orang awam, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya itu kalau dilakukan sampai enggak satu waktu salat itu 1 jam. Jarang sekali. Kalau kita kalkulasi, kalau kita muhasabah, satu waktu salat, misalkan kita salat duhur, itu sampai enggak 10 menit. Orang awam. Rata-rata mereka menjawab bahwa salat kita satu waktu itu 5 menit. Itu sudah sama zikirnya. Nah, kalau cuma 5 menit ibadah sholatnya, dikali 5 berarti 25 menit. Dari jatah 8 jam kita melakukan ibadah 25 menit cumaan, berarti kan kita kurang. Oleh karena itu,
Dari kekurangan ini kita benahi. Oh, ternyata kita harus bukan hanya 5 menit, tetapi kita tingkatkan menjadi 10 menit. Dikirnya yang biasanya astagfirullah kita tingkatkan menjadi bukan hanya istighfar saja, tetapi juga zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk umum. Tetapi alhamdulillah untuk kita para murid Bangar Sahabat, kita telah dilatih untuk melaksanakan ibadah qobliyah. Bahkan bukan hanya qobliyah tetapi yang menyertainya. Seperti sholat, apa itu, syukur wudhu, kemudian sholat qobliyah, sholat ba'diyah, dan sholat-sholat sunnah yang telah diajarkan oleh Syekh Mursyid kita. Nah, inilah ikhwanul akhwat rahimakumullah. Kita kembalikan kepada diri kita sebagai murid Bangir Sya'abah Aus. Di mana kita sudah melakukan janji setia untuk mengikuti ajaran dan bimbingan yang diberikan oleh Syekh Mursyid. Misalkan zikir Torikoh, zikir yang telah ditanamkan oleh Syekh Mursyid, yaitu zikir zahar dan zikir khafi. Apakah sudah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh guru mursyid kita? Ataukah kita masih 3 kali kalimat zikir zahar kemudian? Ya, inilah perlu kita evaluasi terhadap diri kita. Apakah ketika kita mengamalkan zikir itu yang telah diajarkan oleh Bangir Sya'abah Aos, ini kita sudah fokus di dalam zikirnya, robitoh di dalam zikirnya, ataukah masih belum? Kalau kita tidak muhasabah, maka sulit sekali kita mencapai peningkatan-peningkatan amalia spiritual kita di dalam laku kesucian jiwa ini. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. 8 jam dibagi ibadah kita di dalam 24 jam itu sangat sulit sekali kita gapai. Kecuali ketika kita selalu memperbaiki dan memperbaiki amaliyah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Seringkali kita menyepelekan ibadah. Seringkali kita begitu pelit kepada Allah. Jangankan sholat jamaah kita keteteran. Bahkan seringkali sholat munfarid, sholat sendirian. Apalagi itu malah kita keteteran. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat, untuk melaksanakan ibadah, kita harus menyediakan atau meluangkan waktu. Sekali lagi untuk ibadah, kita harus meluangkan waktu, tidak menunggu waktu yang luang. Untuk ibadah, kita harus meluangkan waktu, tidak menunggu waktu yang luang. Seringkali kita melaksanakan ibadah, menunggu waktu yang luang. Betapa kita tidak memiliki waktu untuk membaca satu halaman daripada Al-Quran. Tapi begitu betahnya kita membuka gadget kita, halaman per halaman akun shopping online kita. Kita lihat begitu banyak tawaran-tawaran. Barang-barang itu dibuka, kita buka, kita buka. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah.
Betapa banyak kita sering menghabiskan waktu untuk obrolan obrolan yang tanpa makna, kegiatan-kegiatan yang melalaikan kita padanya, atau acara-acara yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun kita habiskan usia kita untuk menurutkan hawa nafsu, mengumbar keinginan-keinginan. Kita terlalu sibuk di dalam urusan kita, sehingga kesulitan kita menyempatkan diri waktu untuk Allah. Terlalu sering kita berbuat kesombongan yang tidak punya waktu untuk Sang Pemberi waktu. Kita terlalu padat rutinitas, padat acara, sehingga sulit mengatur jadwal untuk Allah. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita. Waktu begitu cepat berlalu. Saat ini saja, kalau kita sadari tiba-tiba kita sudah tua. Tiba-tiba kita sudah punya cucu. Tiba-tiba sudah badan kita terasa lemah. Tiba-tiba saja rambut kita sudah mulai banyak berubah. Tiba-tiba saja penyakit-penyakit itu datang pada diri kita. Tiba-tiba saja. Oleh karena itu, kita harus segera memperbaiki diri kita. Mengatur waktu kita. Kesempatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama kita. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.